Ya, selamat pagi. Selamat sore, maaf ya. Selamat sore. Ini saya karena ada acara di malam hari mendadak ya. Jadi ini saya rekam dulu acaranya ya. Oke, ini untuk kelas tes 18 ya. Tes 18 dengan mata kuliah jaringan komputer wireless ya. Kemarin kita membahas mikrotik. Ya, sebenarnya mikrotik untuk secara teori itu sebenarnya udah selesai sampai kemarin ya. Terus sisanya itu sebenarnya tinggal studi kasus dan mengembangkan ilmunya sendiri ya. Dan dalam sebenarnya untuk semuanya itu tergantung bagaimana kalian untuk mencari ilmu sendiri dan akan digunakan untuk apa, yaitu banyak akan berbeda-beda arah di pembelajaran khusus spesifik otik ini ya, karena banyak sekali arahnya. Saya hanya mengajarkan dasarnya aja, terus tidak cukup sebenarnya ya. Dan ini saya akan bahas salah satu contoh studi kasus ya. Ada di mata kuliah, di classroom kalian ya, di chapter 3 part 3 untuk mikrotik yang 3 ini studi kasus. Yang ini adalah kita untuk membuat akses point dengan menggunakan router TP-Link. Ya, ini spesifik ya karena router sangat banyak sekali. Banyak sekali mereknya, jenisnya, dan bahkan sama merek dan sama jenis dan sama produk aja terkadang isinya bisa berbeda ya. Jadi ini sangat spesifik router TP-Link seri TRWR 310. Nah ya, ini studi case-nya itu adalah kita akan menyambungkan access point ke dalam smartphone atau laptop kalian ya. Ini sebenarnya seharusnya ini tidak perlu saya ajarkan lagi karena seharusnya kalian juga sudah bisa ya. Karena sangat mudah sekali ini. Tapi nggak apa-apa, kita bahas dulu. Nah, dalam setiap konfigurasi access point, saya nggak bilang router ya, access point. Tapi ini contohnya memang router karena TR itu kan TP-Link dari router ya. Tapi nggak masalah, ini saya konfigurasi untuk access point. Itu kalau itu adalah barang yang sudah dikonfigurasi sebelumnya, artinya bukan kalian beli baru, maka itu harus di reset dulu. Kecuali kalian bisa mengkonfigurasinya, nggak masalah. Tapi kalau tidak bisa, di reset dulu sehingga menjadi bawaan pabrik. Nah, untuk resetnya, ini untuk merek TP-Link ya, tahan tombol reset di sini kok ya selama kurang lebih 10 detik atau sampai semua lampu indikatornya mati maaf ya. Nah, setelah itu nanti lampunya itu akan nyala semua kira-kira 1 detik. Nah, itu berarti sudah terreset ya. Untuk posisi resetnya umumnya memang selalu nggak jauh-jauh dari tombol power ya, nggak pasti, umumnya nggak jauh-jauh. Apapun serinya, apapun produknya, apapun mereknya, biasanya nggak jauh-jauh dari tombol power. Tapi ya itu belum tentu karena suka-suka yang desain ya. Yang pasti ada tulisan reset di bawah lubang kecil seukuran jarum. Nah, itu aja mudah. Oke, berikutnya nah. Untuk semua produk yang di produk access point atau router yang sudah di reset ya, atau yang bawaan pabrik, itu kalian harus membuat di static IP address dulu untuk komputer yang mau kalian gunakan untuk mengakses access point atau router tadi. Nah, itu kalau di TP-Link itu konfigurasinya adalah 192.168.1/24 ya, atau subnet maskingnya 255 3 kali titik kosong. Nah, tapi untuk market lain tergantung, bisa kalian lihat di belakang barang fisiknya atau di buku manualnya itu nanti ada IP address-nya berapa yang harus kalian masukkan ya. Dibuat statik dulu, lalu kalian masukkan. Kalau kasus ini berarti kalian ketikkan 192.168.0.1. Nah, umumnya memang yang selama saya temukan ya, itu hanya pasti satu belakangnya, entah 1.1, entah 0.1. Kalau di mikrotik itu 88.1 ya, gitu. Selalu titik satu umumnya. Nah, untuk TP-Link gak jauh-jauh dari username admin, passwordnya admin, kecil semua tulisannya ya. Oke. Nah,
Ini untuk membuat access point di router TP-Link, maka kalian harus masuk ke bagian wireless setting. Yang pertama kali diubah adalah SSID dan region ya. Jadi pastikan bahwa regionnya dipilih Indonesia, jangan Amerika ya. Nanti kalian frekuensinya akan nyasar kemana-mana itu. Walaupun sama-sama 2,4 GHz, tapi ada beberapa aturan yang harus diikuti. Nah ini kalau kalian mau mencoba kelompok ya boleh, tapi saya tidak akan melakukan asesmen ya. Itu kalian belajar sendiri. Ini kalau di sini adalah SSID diganti dengan nama hotspot underscore nama kelompok. Dan nama SSID tidak boleh sama untuk tiap kelompok ya. Monggo kamu dicoba silakan. Nah habis itu routernya harus di restart ya. Restart atau reboot. Monggo terserah. Ada tulisannya, klik itu restart, reboot. Bisa diklik tombol ini atau bisa di tombol fisiknya dimatikan lalu dinyalakan lagi. Nah, biasanya kalau kita klik tombol ini akan ada konfigurasi, ada konfirmasi. Are you sure to reboot the device? Oke ya. Reboot. Oke. Nah ini. Jadi ini waktu ini jangan dijadikan acuan bahwa router kalian atau akses point kalian sudah reboot benar ya. Nggak, ini hanya patokan kasar aja ya. Bisa aja routernya sudah nyala kembali di 80%, bisa juga sampai 100% dia nggak nyala-nyala, bisa juga ya, tergantung ada masalah apa enggak gitu. Jadi cara yang untuk memastikan bahwa router kalian atau access point kalian sudah nyala benar itu ada melihat indikator fisik yaitu lampu ya. Bagaimana ya, ada pertanyaan, bagaimana lampu yang benar Pak untuk access point atau router yang sudah menyala dengan sempurna? Nah itu setiap produsen beda-beda ya. Yang pasti itu gak jauh-jauh dari kabel LAN-nya yang kalian colok tuh ada pot banyak kan ya. Kita lihat di sini. Hanya ada pot banyak, di sini ada lampunya sesuai dengan pot ini. Salah satu indikator bahwa itu sudah reboot atau restart dengan sempurna itu adalah lampu yang sesuai potnya yang kalian colokkan ke sini itu udah nyala. Jadi kalau kalian mencolokkan kabel LAN ke pot 1, maka pot 1 ini akan nyala. Nanti berarti routernya sudah restart dengan sempurna ya. Tapi kalau mati pada sini sudah nyolok, nah itu berarti ada kasus. Bisa kabelnya, bisa portnya, bisa routernya sendiri ya. Nah itu nggak bisa disimulasikan, jadi kalian harus coba sendiri. Oke, berikutnya, nah ini biasa ya, ini udah saya ajarkan dulu ini di pertemuan awal. Masuk WPA2 personal di bagian wireless security ya. Masuk WPA2 personal dan encryption-nya dipilih AES. Passwordnya bebas, tapi harus diisi minimal 8 digit, tergantung merek dan jenis routernya. Terkadang ada yang nggak mau ya. Password bebas ini maksudnya adalah kadang ada router yang mau asal diisi minimal 8 digit, ada juga yang nggak mau, mereka harus ada kombinasi misalnya 4 huruf dan 4 angka atau 4 huruf 4 angka 4 karakter misalnya, jadi 12 digit ya, tergantung merek dan jenis routernya. Jadi harus diperhatikan buku manualnya atau tingkah laku routernya seperti apa. Nah setelah itu biasa restart routernya, oke. Nah ya, reboot, oke, reboot. Nah ini juga sama, tadi ini hanya patokan kasar, jangan jadikan acuan. Nah ini adalah untuk dites ya, biasa ya, saya nggak akan membahas ini, dites saja. Yang penting apa IP address yang kalian dapatkan di klien itu IP address-nya harus sama dengan dengan sebelah sini, dengan mana ya? Nah, dengan range yang ini. Kalau umumnya kalau DHCP servernya tidak kalian otak-atik, itu nggak jauh-jauh dengan konfigurasi ini ya, nggak jauh-jauh dari 0.2 sampai 0.254. Nah, nggak jauh-jauh. Oke. Nah ini yang membuat access point tetapi dengan menggunakan gabungan router TP-Link dan MikroTik. Nah, jadi topologi ini seperti ini ya. Jadi access point itu hanya sebagai antena ya untuk IP address dan internet dan sebagainya itu dikontrol oleh MikroTik ya.
Karena DHCP-nya disable. Kenapa disable? Karena mikotiknya yang akan nanti membagikan IP address ya. Jadi tidak boleh ada dua DHCP server di dalam satu subnet, itu tidak boleh sama sekali. Nanti akan terjadi rebutan ya. Yang device atau alat A nanti memakai yang DHCP di sini, nanti yang laptopnya itu memakai DHCP yang di sini. Nah itu jadi kacau nanti pembagian IP address-nya ya. Dan nanti nggak jauh-jauh dari kalian nggak bisa connect internet atau IP address konflik, ya nggak jauh-jauh dari situ. Jadi dimatikan aja. Save. Nah, setelah itu di reboot ya, TP-Link-nya biasa reboot, oke. Nah, standar ini hanya patokan kasar, jangan jadikan acuan. Nah, untuk mengetesnya apakah mikotik kalian sudah benar memberikan DHCP server, itu adalah kalian di setiap perangkat yang mau kalian connectkan ke access point itu jangan di set static IP address, tapi jadikan otomatis atau mendapatkan IP address dari DHCP server. Nah, yang pertama kan begini. Begitu kalian mengubah ke otomatis di Windows ya ini ya, maka halaman konfigurasi router atau access point akan jadi error, yaitu normal ya, karena kalian IP address-nya udah ganti ya, IP address-nya ganti sesuai dengan yang baru, otomatis ini akan error karena sudah beda RW ya sih, kalian sudah beda RW, otomatis nggak akan connect ke sini lagi. Nah itu bagaimana caranya? Itu tentu ada pertanyaan, kalau kita ingin konfigurasi access point lagi bagaimana Pak ya? Itu cukup panjang untuk dijelaskan, jadi saya nggak akan bahas di sini. Jadi yang penting adalah kalian coba dulu ya. Ini enggak ya, ini hanya tugas di tes biasa. Nah ini yang cukup banyak pertanyaan di lapangan, yaitu kalian bagaimana membuat kalau bridge itu agak nggak umum zaman sekarang ya, lebih umum itu apa ya istilahnya itu, repeater ya, repeater yang lebih umum zaman sekarang tuh, yang generasi yang baru tuh repeater. Kalau misalnya bridge ya yang benar, tapi zaman sekarang lebih condong repeater. Nah, tadi ada 3 alat yang kita gunakan, yaitu 2 buah router atau access point dan 1 mikotik. Nah, jadi topologinya tuh nanti seperti ini. Jadi ini adalah, anggap saja ini adalah router yang punya internet ya. Router yang punya internet, dan nanti ini router yang TP-Link 1 ini harus connect ke yang ke sini. Nah, nanti akan disalurkan ke mikotik. Terus nanti baik laptop maupun smartphone atau alat yang lain harus bisa connect ke sini dan harus bisa connect ke sini, dan semuanya harus bisa menggunakan internetnya. Tapi itu hanya bisa kita lakukan kalau kita praktek beneran ya. Ini tidak bisa disimulasikan karena kita tidak bisa mensimulasikan sinyal. Maksudnya ini kan harus harus menggunakan sinyal ya. Jadi connectnya itu bukan menggunakan kabel, karena kita umumnya pakai kabel kan ya, dari TP-Link, dari router pakai kabel, tapi bukan pakai kabel, tapi memakai wireless atau menggunakan sinyal atau menggunakan frekuensi. Nah itu nggak bisa disimulasikan, jadi harus praktek langsung ya. Ini biasa, ini untuk masuk ke salah satu router tentu harus IP address yang komputer yang mau mengakses harus disesuaikan dengan IP address yang router yang mau kita connect ya. Kalau kasus ini adalah 0.2 sama, passwordnya sama, admin amin. Nah, bedanya adalah di bagian wireless dan wireless setting. Baik di router TP-Link nomor 1 dan nomor 2, kalian harus menjalankan enable WDS bridging. Nah, enable aja. Nanti akan ada keluar ini baru, formulir baru. Klik survei. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Kalian tinggal lihat, connect aja mana, dan signalnya itu yang otomatis kalian connect ke yang paling kecil ya, paling kecil. Oke, ada channelnya berapa, security on, connect aja. Nah kalian kalau connect, kalau ada security on, kalian harus memasukkan identitas keamanannya ya, biasa ya, tipe keamanannya apa, authority ini maksudnya apakah kalian pakai
keamanan apa enggak ya, tapi jangan open ini, close ini sudah biasa. Oke, reboot biasa. Oke, reboot start nih biasa. Nah, untuk ngetesnya jadikan otomatis. Nah, ini biasa. Nah, tinggal dites connect apa enggak, itu aja. Nah, ini untuk latihan nih, sebenarnya untuk tugas kalian di rumah apa di lab ya. Tapi karena kita lagi copitnya, kita nggak bisa ini ya, mau ngomong kalian harus mencoba sendiri ya. Oke. Oke, terus yang berikutnya chapter 344. Oh, ini membuat hotspot ya. Ya, nanti minggu depan kita akan mencoba membuat hotspot atau sistem yang biasa kalian gunakan seperti di Stacom hotspot atau di WiFi ID ya. Nah, itu kan pakai sistem hotspot ya. Minggu depan kita akan masuk, nih ada cakarannya juga ke sana, bisa kalian contek sendiri atau kalian coba sendiri ya. Ini udah lengkap ini. Nah, ini hasilnya kan seperti ini. Ini hanya halaman HTML ya. Ini bisa kalian ubah-ubah, terserah, nggak masalah. Yang penting adalah 3 input ini harus ada ya. Login, password, dan oke. Ini harus ada 3 input ini. Terserah mau diletakkan di mana, kalian buat bentuknya seperti apa ya terserah, itu nggak masalah. Nah, tadi guys. Nah, oke. Oh, Pak, sorry. Untuk absensi seperti biasa, ini saya ketik dulu ya. Untuk absensi tidak perlu absensi di YouTube, tapi langsung disiarkan aja. Tidak perlu absen di YouTube. Oke. Kita coba lihat TP-Link router back ya. Kita lihat apa sih konfigurasi default dari setiap router yang saya bilang tadi kan ada di belakang. Nah, itu bentuknya seperti apa? Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Default setting HTTP bla 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 ya. Kalau dia cuma ngasih situs seperti ini, tuh kalian coba dulu jangan menggunakan static IP address, tapi menggunakan dynamic IP address ya, atau mau menggunakan DHCP, langsung colok aja. Ini biasanya umumnya kalau menggunakan alamat situs seperti ini, berarti dia sudah DHCP server nyala di dalam ini. Ketika laptop kalian itu nanti akan otomatis mendapatkan IP address, dan kalian langsung connect berdasarkan URL bukan IP address ya. Tapi nggak semua router seperti ini ya. Ada juga yang menyebutkan IP address spesifik. Misalnya, oh enggak, ini sama. Nggak kelihatan ini ya. Nggak kelihatan ini ya. Di belakang pasti ada. Dilihat aja ya. Oke. Ya, ini mungkin yang keluaran terbaru mungkin sudah bentuknya URL semua ya, bukan IP address lagi. Oke. Oke, untuk penutup coba kita lihat Mikotik mana. Salah. Mikotik link budget.
Oh bukan, mana ya? Oh ini. User management enggak, backup sudah, nggak penting ya. Auto identity sudah. ARP saya nggak akan bahas ya, itu di luar materi itu. Konfigurasi wireless station, nah ini kalian membutuhkan mikrotik yang sudah ada wirelessnya atau mikrotiknya terhubung ke access point ya. Nah, kalau routing saya nggak akan bahas. Firewall apalagi ya, ini udah beda. Simple queue enggak ya. Jadi mikrotik itu banyak sekali fungsinya ya. Sertifikasinya juga banyak sekali ya, nggak akan bahas ya. Ini tergantung kalian kebutuhannya kemana nanti ya. Oke, untuk pertanyaan bisa kalian ajukan di Google Classroom ya, masing-masing, nanti saya akan jawab. Oke, kalau begitu untuk hari ini materinya cukup sampai sekian ya. Terima kasih, selamat sore dan selamat beristirahat.